Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya banggakan, yang saya hormati Wakil Ketua MPR, ya, ada adinda saya tadi, dan juga saya hormati, banggakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, ya, Wakil Ketua. Ya. Yang saya banggakan Pak Kapolda NTT, Pak Kapolda Sulteng, dan pasukannya. Saya mulai dengan memberikan apresiasi kepada pimpinan Dewan, kepada pimpinan Komisi 3 yang telah memungkinkan kegiatan ini di pagi ini. Hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pimpinan Dewan sejak reformasi. Apresiasi lebih karena diperbolehkannya pimpinan DPD, pimpinan majelis yang sangat kita banggakan, hormati, anggota DPR juga, untuk duduk menjadi pendamping masyarakat yang diwakili untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga Dewan yang saya hormati. Mudah-mudahan ini awal baru yang akan kita kembangkan terus ke depannya. Dan mohon dicatat, sayalah nanti yang akan pertama kali juga mengajukan permohonan setelah ini. Lagi pelapor. Untuk melaporkan dan mendampingi saya punya konstituen yang ingin menyampaikan masalahnya. Yang kedua, pimpinan yang saya banggakan. Kasus TPPO NTT bukanlah kasus yang baru terjadi kali ini. NTT dikenal sebagai provinsi yang menjadi surga untuk TPPO ini. Sekian ratus yang meninggal dunia. Dan kalau saya ingat Rudi Soik, saya ingat TPPO ini. Itulah sebabnya saya membantu penuh saudara Rudi Soik ini untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan utama di daerah NTT ini. Jadi Rudi Soik adalah simbol bagi masyarakat NTT, sebuah provinsi yang dikenal paling miskin, terkebelakang, bahkan pernah dituding sebagai provinsi yang paling miskin. Oleh sebab itu, kalau saudara Rudi Soik pada saat ini diperlakukan dalam tanda kutip tidak manusiawi, maka tidak aneh kalau segenap tokoh di NTT angkat bicara soal ini. Apa betul saudara Rudi Soik melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya? Saya ingat 15 tahun silam,
Saudara Rudi Soik juga dijebloskan ke BUI hanya untuk membela kasus TPPO ini. Dan saat itu saya juga menjadi anggota Dewan di Komisi 3. Dengan penuh keberanian saya mengunjungi saudara Rudi Soik di Rutan Kupang kala itu. Ketika tidak ada yang berani mengunjungi Rudi Soik, saya datang ketemu beliau di Rutan. Saya masih ingat Rudi Soik mencium tangan saya, Pak Ketua. Saya bilang, mengapa kau cium tangan saya? Kaulah Tuhan bagi saya, kata dia. Karena pada saat ini, dikala saya susah, Bapak datang ketemu saya. Itulah awal saya kenal Rudi Soik ini. Dan saya sampaikan, lanjutkanlah perjuanganmu. Bongkar ini pelaku-pelaku TPPO di NTT. Dan menurut Rudi Soik pada saat itu, TPPO di NTT ini tidak mungkin tumbuh kalau tidak ada backing-backingnya. Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Itu katanya Rudi Soik pada saat ini. Ketiga, masalah pemecatan terhadap saudara Rudi Soik hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerja sama dengan pejabat di lingkungan Polda yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Belum masuk di akal saya, Pak Kapolda. Saking tidak masuk akalnya saya menduga-duga ada apa sebetulnya ini? Ada apa sebetulnya ini? Kok kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudi Soik di situ, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Oleh sebab itu Pak Kapolda, saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudi Soik ke BUI, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Sayang, Pak Kapolda, saya kenal Pak Kapolda ini, orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT juga. Mungkin tidak kenal situasi di NTT ini. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya. Hanya untuk menghukum saudara Rudi Soik. Mengapa? Tidak masuk akal ini Pak Kapolda. Pemaparan soal kasus BBM ini. Kok sampai dia dipecat begitu? Yang benar aja lah. Masa nggak ada lagi yang lebih bijak lagi. Oleh sebab itu, pimpinan, saya sebetulnya sangat sayang pimpinan tertinggi institusi Polda di provinsi sampai dipanggil ke pusat begini, hanya untuk mempertanggungjawabkan sebuah kekeliruan yang saya lihat tidak masuk di akal. Kecuali kalau Pak Kapolda mau membela anak buah, Bapak punya anak buah. Sayang Pak Kapolda ini diadili di sini, dipermalukan di sini. Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih bijak untuk menangani masalah ini selain soal TPPO tadi? Jangan lupa, sekali lagi saya ingin sampaikan, Rudi adalah representasi, simbol untuk masyarakat NTT. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam penanganan kasus
Rudi Soik ini penting kita lakukan. Tentu saya tidak ingin mengintervensi soal hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi adalah kewajiban kami untuk meminta pertanggungjawaban. Belum cukup masuk di akal sehat publik, Saudara Rudi Soik diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena mengungkapkan pelaku pengusaha hitam yang menjual beli BBM subsidi. Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Oleh sebab itu mestinya harapan kami Pak Kapolda berada di posisi Rudi Soik untuk membuka dan menyelesaikan kasus BBM ilegal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terakhir, Pak Ketua dan pimpinan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami mengusulkan supaya kasus NTT ini, khusus pemecatan terhadap Saudara Rudi Soik, dibawa dalam pertemuan khusus dengan Bapak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama, demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang sama-sama kita cintai. Sekian Pak Ketua, pimpinan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Beni Kaharman. Berikutnya Pak Syarifuddin Suding, Pak Suding dari PAN. Siap-siap nanti dari Golkar ditunjuk salah satu dari Golkar, ya silakan ya. Baik, makasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolda NTT, Pak Kapolda Sulawesi Tengah, serta seluruh jajarannya yang saya hormati. Ada Ibu Saraswati, kamu setuju? Pak Akbar, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan, di awal kita sepakat bahwa RDP ini bukan mencari salah benar, akan tetapi bagaimana niat dan semangat kita untuk menjaga institusi kepolisian yang sama-sama kita cintai sebagai mitra Komisi 3. Dan kalaupun ada persoalan yang muncul, saya kira ada suatu solusi ya, supaya ada win-win yang didapatkan dari situ. Pimpinan, pertama kita juga menyampaikan duka cita yang kesekian kalinya terhadap almarhum Bayu, Pak Kapolda Sulawesi Tengah, yang memang sebelumnya di Komisi 3 ini pernah di RDPU-kan. Dan apa yang disampaikan, dipaparkan Pak Kapolda tadi, ya, saya menghargai itu, ya. Progres yang sudah dilakukan, bahkan sudah menetapkan tersangka ya, terhadap pelaku dugaan terjadinya penganiayaan terhadap almarhum. Namun yang menjadi pertanyaan dan bagi kita semua sejak awal, ya, saya pun selalu bertanya-tanya Pak Kapolda, ya, kalau melihat dari kronologis kasus ini, ya, mulai dari laporan sampai pada meninggalnya yang bersangkutan, memang waktunya sangat singkat sekali. Ya.
laporan polisi itu masuk tanggal 29 September 2024. Lalu kemudian surat perintah penyelidikan di tanggal yang sama, hari yang sama. Surat perintah penyidikan tanggal 1 Oktober, sehari kemudian. Lalu kemudian surat perintah dimulainya penyidikan juga tanggal 1 Oktober dan dilakukan penahanan tanggal 2 Oktober. Ini kan singkat sekali prosesnya ini, ya kan? Mulai dari laporan sampai penahanan. Nah, kalau ada laporan-laporan polisi seperti ini kan juga jadi pertanyaan sekilat itu ya. Sementara kasus ini adalah kasus KDRT. Dalam berbagai kasus KDRT, biasanya itu dilakukan upaya restoratif justice. Yang sampai saat ini juga kita belum tahu Pak Kapolda ya. Kasus KDRT ini terkait masalah apa kan begitu ya. Apakah pemukul ya seperti kata Pak Nasir, pemukulan ataukah ada ancaman terhadap nyawa yang bersangkutan dan sebagainya. Itu kan juga harus dijelaskan kepada publik kan begitu. Sehingga kita juga masih bertanya-tanya, ini ya laporan polisi sampai dilakukan penahanan, bahkan meninggalnya korban pun tidak membutuhkan waktu yang sangat singkat kan begitu. Sehingga ada dugaan Pak Kapolda, ada persepsi yang muncul. Ini kalau tidak ada orang dalam, katakanlah seperti itu ya. Kalau tidak ada orang dalam dengan pihak pelapor, tidak mungkin kasus ini akan sesingkat itu untuk diproses, bahkan terjadi penganiayaan pun terhadap korban ini sampai dia meninggal kan begitu. Jadi itu ya ini perlu diungkap Pak Kapolda. Kalau memang semangat kita, niat kita bahwa equality before the law itu kita kedepankan. Semua orang harus sama di hadapan hukum tanpa kecuali, siapapun itu. Jadi jangan lalu kemudian hanya ada satu orang yang dadernya, pelakunya, tapi intelektual dadernya siapa? Ini kan perlu diungkap. Ada hubungan apa dengan pelapor dengan oknum yang ada di situ kan begitu. Itu kan perlu diungkap. Jadi kita buka seluas-luasnya ini. Jangan hanya fokus pada kejadian, tapi apa motifnya? Ini perlu diungkap. Motifnya apa sehingga terjadi pemukulan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi jangan hanya melihat case dalam ruang sempit. Ketika kita memang harus membongkar kasus ini supaya semua pihak yang mengambil bagian dalam kasus ini ya, harus mendapatkan perlakuan yang sama dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Itu satu ya Pak Kapolda ya, jadi betul-betul harus dibuka seluas-luasnya kasus ini supaya semua pihak juga mendapatkan informasi yang benar ya terhadap penanganan kasus ini. Karena kita sangat prihatin ya. Lalu kemudian yang kedua Pak Kapolda, tadi dijelaskan sudah dilakukan ekshumasi terhadap jenazah korban ya. Ini juga perlu dijelaskan ya, hasilnya. Ya. Kalau kemarin pada saat waran bahwa sebenarnya tidak ada tanda luka-luka dan sebagainya, tapi tadi dijelaskan bahwa ada patah ya, dirusuk dan sebagainya. Itu kan berarti ada satu tindakan kekerasan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal. Jadi ada kontradiktif antara penjelasan awal dengan yang sekarang. Setuju ya apa yang disampaikan di skrim tadi bahwa ini bukan hanya sebatas pelanggaran etika, tapi ini adalah masuk dalam pelanggaran pidana dan harus diproses lewat pidana. Sekali lagi Pak Diskrimum, tidak hanya sebatas pada pelaku, dadernya, tapi proses usut apa motifnya, siapa intelektual dadernya. Ada hubungan apa antara pihak pelapor dengan pihak-pihak yang ditenggarai memberikan arahan ya,
Ini kan juga banyak laporan masuk ke kita Pak Kapolda. Ada hubungan apa kan begitu? Itu yang apa namanya terkait. Ya, jangan hanya sebatas siapa tadi Bribda CH Konstantino Hamid, ya. Tapi siapa yang menyuruh, yang bersangkutan sehingga melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Itu terkait dengan Sulawesi Tengah. Ya. Tadi Pak Beni Kabur Harman, sahabat saya ini sudah banyak memberikan masukan, ya, pandangan pendapat terkait menyangkut masalah di NTT. Ya, kita memang juga prihatin dengan berbagai persoalan yang terjadi di sana, ya, TPPO, lalu kemudian BBM yang ilegal, dan beberapa kali kita melakukan kunjungan, ya, di Nusa Tenggara Timur. Tapi satu hal bagi saya bahwa memang harus kita pisahkan ketika terjadi pelanggaran etika di situ. Saya kira proses etika tetap berjalan, ya, karena ini juga menyangkut masalah marwah institusi kepolisian, kedisiplinan anggota itu perlu dijaga, ya, jangan lalu kemudian ada menjudge, ya, ketika Pak Rudy Siok melakukan suatu giat, ya, terhadap baik itu tindak pidana perdagangan orang maupun terkait menyangkut masalah minyak dan sebagainya. Saya kira sebagai tugas anggota kepolisian ada di situ, tapi ketika ada anggota melakukan pelanggaran etika, saya kira juga ada ranah tersendiri untuk dilakukan suatu proses. Kita tinggal melihat tingkat pelanggarannya di situ Pak Kapolda. Saya kira ini Pak Kapolda, pimpinan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Tandra, ya, Partai Golkar bersiap-siap dari Partai Gerindra, fraksi Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami terus terang memberikan penghargaan yang tinggi dan bangga pada siang hari ini karena yang kami hormati, kami muliakan Wakil Ketua MPR hadir di sini sendiri. Yang kedua adalah Wakil Ketua Komisi 7 Ibu Saraswati hadir di tengah-tengah kita. Itu menandakan bahwa wakil-wakilnya sendiri menaruh perhatian yang luar biasa terhadap peristiwa-peristiwa ini. Kedua, kami dalam sanubari yang paling dalam, ya, mengucapkan turut berduka cita kepada almarhum Bayu Setiawan yang harus merenggang nyawanya. Ya. Sebenarnya Undang-Undang Dasar kita itu kan sudah berbunyi untuk melindungi segenap tumpah darah. Nah, ini Pak Kapolda, kami terima kasih karena sudah mengambil tindakan tegas. Apalagi nyawa itu hilang di tangan aparat penegak hukum. Maka ini juga kami juga mewakili keluarga ini, meminta keadilan yang setinggi-tingginya bagi almarhum yang sudah meninggal. Dan juga kepada Direskrim dan Kabid Propam dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini agar benar-benar menaruh perhatian. Ya, tadi keluarga sudah menyinggung mengenai penyidiknya, tolong ini supaya menaruh perhatian. Ya, sehingga kalau boleh peristiwa ini jangan sampai terulang lagi. Terima kasih untuk Pak Kapolda Sulteng dan jajarannya. Kepada Kapolda NTT dan jajarannya,
Saya mengenal beliau ini dari sahabat saya, Irjen Pol Wisnu Hermawan, sekarang Kapolda Kapolda Sumut, mohon maaf. Beliau sering bercerita bahwa Kapolda Pak Daniel Silitonga ini orang yang lurus dan tegas, cinta dan sayang kepada bawahannya. Oleh karena itu, tadi memang saya terenyuh apa yang dikatakan oleh rekan saya, senior saya, Pak Beni Kaharman ini, Pak. Perdagangan orang. Pak, BBM ini kan negara kita subsidi, Pak. Berapa triliun rupiah yang kita harus keluarkan? Nah, kalau kita melihat bahwa kejadian sebenarnya antara pelanggaran etik dan BBM ilegal kan sebenarnya dua peristiwa yang berdiri sendiri, ya kan? Tetapi ini kemudian saling kait-mengkait. Nah, kalau boleh kami usulkan, pimpinan juga, agar sebenarnya Pak Kapolda dapat menyelesaikan ini. Kami mengusulkan bahwa terhadap pelanggaran etik silahkan. Tetapi kalau boleh Pak Rudi Soik ini jangan sampai dipecat. Itu permohonan dari kami. Sehingga ini juga bisa menjawab aspirasi dari masyarakat NTT, rasa keadilan. Tetapi Polri juga harus menegakkan disiplinnya. Kan begitu. Sehingga kalau ada pelanggaran disiplin silakan. Nah, ini yang kita ini. Lalu permintaan kami adalah kejar ini Pak Kapolda. BBM ilegal ini. Karena negara telah mengeluarkan begitu banyak triliunan rupiah. Nah, ini ada permainan yang bertahun-tahun. Lalu ini saling berkaitan sama TPPO nih. Ya, mohon maaf ya di sini saya sudah 15 tahun tidak pernah mau pergi kepada negara tetangga. Bagi saya ini penghinaannya. Nah, kita kalau tidak segera mengambil keputusan seperti ini, siapa lagi Pak Kapolda? Oleh karena itu, terhadap usulan tadi bahwa ini mau bawa ke pimpinan yang lebih tinggi, pimpinan kami mohon kalau bisa Pak Kapolda saja dapat menyelesaikannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya dari fraksi Partai Gerindra, siap-siap dari fraksi Partai Nasdem, nanti disiapkan siapa yang pertama mewakili Partai Nasdem. Izin Baik. Pak, PDI masih ada Pak, PDI kelewat kali Pak. Pak Safarudin, tadi di awal kami sampaikan bahwa kita berikan kehormatan pada rekan-rekan yang dari dapilnya dahulu. Pak Stefano kan dari PDIP, Pak. Mohon izin, Pak. Iya, dari PDIP. Nanti berikutnya kita putar lagi, Pak. Iya. Dari PDI Perjuangan. Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Juga saya hormati Bapak Akbar, Wakil Ketua MPR, dan juga Mbak Saras. Selain beliau adalah Wakil Ketua Komisi 7, untuk di fraksi Gerindra beliau juga adalah salah satu pimpinan kami. Dan kami salut bahwa pada hari ini kami mendengar langsung pimpinan kami dapat mewakili untuk membela martabat seseorang. Ini yang sangat luar biasa. Yang saya hormati juga Bapak Kapolda Sulawesi Sulteng, Pak Kapolda NTT. Pertama-tama saya ingin sedikit membahas kilas balik dan ucapan bela sungkawa juga mewakili kawan-kawan sudah tersampaikan. Terutama juga kepada penasihat hukum yang sudah berjuang cukup panjang. Tapi sekali lagi, dari penjelasan dari Pak Kapolda Sulteng tadi sudah luar biasa. Namun yang perlu diingat, kejadian tersebut terjadi di kekuasaan wilayah kewenangan Polda NTT, Pak. Ya ini Polda NTT ya. Jadi ini yang perlu Polda Sulteng ya, Polda Sulteng. Jadi perlu menjadi satu yang perlu kita garis bawahi bahwa ke depan tentang di tempat penahanan maupun bagaimana sikap-sikap daripada para petugas
itu harus menjadi perhatian Bapak, ya, karena hal ini bisa saja terjadi berulang, ya, dan kalau terjadi berulang di Polda yang sama, ini akan sangat luar biasa, menjadi presiden yang sangat buruk, gitu. Saya tidak begitu banyak mengomentari karena memang ini semua satu jalan, satu nafas antara penasihat hukum ya, dengan keluarga maupun dengan Polda sendiri, dengan pimpinannya. Langsung saja saya ke Polda NTT, Pak. Ada satu isyarat yang saya tangkap. Ibda Rudi ini rupanya merupakan salah satu personal yang boleh jadi kita bisa nilai sebagai otokritik dalam sebuah institusi. Karena kalau saya melihat dari pemaparan, adanya banyak perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan TPPO maupun dengan BBM. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat alur daripada kejadian-kejadian, ada suatu otokritik di institusi Polri sendiri, khususnya di Polda setempat, terkait dengan perilaku Bapak atau aktivitas Ibda Rudi. Ini tinggal perspektifnya saja. Kalau mungkin di perspektif di internal Paminal ada satu kesalahan yang sebagaimana kita ketahui telah didapatkan sanksi yang dihadapi oleh Ibda Rudi, yaitu PTDH. Namun ada satu keganjilan lagi, kalau kita melihat dari kulit luar saja, belum saya memperdalam bagaimana kejadian-kejadian yang sesungguhnya sehingga Ibda Rudi menghadapi atau mendapatkan sanksi PTDH tadi. Tetapi saya ada juga melihat dan sangat memperhatikan, saya dulu juga bekas praktisi hukum, ya kan, di Ibda Rudi pernah dilaporkan pencemaran nama baik. Pelaporan pencemaran nama baik ini, itu titik objek dalam pemeriksaan itu adalah apakah yang dilaporkan itu adalah benar, ya, dan apakah yang melaporkan itu tidak benar atau pelaporan palsu seperti itu. Nah, maka pemendalaman dan pemeriksaan itu tentunya harus dapat ditelusuri apakah kebenaran pelaporan yang dilakukan oleh Ibda Rudi ini benar ada kejadiannya atau tidak. Memang betul bahwa Ibda ditetapkan sebagai terlapor, Ibda Rudi, yaitu telah melanggar atau bersalah. Betul itu, saya baca ini. Tetapi dalam pendalaman tersebut, apakah betul yang dicemarkan atau sebagaimana yang dituduhkan oleh Ibda Rudi kepada seseorang itu atau si pelapor itu benar-benar ada kejadiannya atau tidak? Ya, kalau benar ada kejadiannya, maka inti objek yang diperjuangkan oleh Ibda Rudi itu adalah tentang BBM ilegal. Ini merupakan satu presiden yang sudah masuk menyeruak ke institusi Polri sendiri, khususnya di Polda NTT. Selain itu, Bapak Kapolda dan jajaran, apakah dengan kejadian Ibda Rudi di karaoke Masterpiece, ya, maupun juga dengan adanya pergi tanpa izin ke Jakarta 3 hari, ya, sebagaimana temuan yang sudah dilakukan, apakah sudah ada sebelumnya peringatan? Dan apakah memang harus pada akhirnya, pada ujungnya menghadapi PTDH sebagaimana yang sudah kita ketahui hari ini? Sangat penting sekali kepada kita semua bahwa di setiap institusi internal itu memerlukan satu proses otokritik. Kalau seandainya hal-hal seperti ini dibungkam, mungkin keseimbangan atau keselarasan terhadap penegakan hukum, di mana institusi Polri sangat membutuhkan juga satu kontribusi koordinasi dari pihak-pihak seperti NGO, maka akan menjadi putus hubungan. Dan
sudah selayaknya yang sudah menjadi catatan-catatan seperti yang hari ini kita dengarkan, adanya pemain-pemain atau pengusaha-pengusaha hitam, mohon Pak, menjadi satu perhatian juga. Ya, kalau di mata masyarakat Ibda Rudi adalah sebagai pahlawan, sebagai informan terbaik, sebagai jembatani untuk penegakan hukum, ya maka kalau ada terbukti pengusaha-pengusaha hitam itu pun juga ternyata ada pelibatannya, kami berharap ada satu tindakan tegas, Pak. Ya. Saya kira itu saja, dan harapan kami dengan mekanisme yang mungkin berlaku di institusi Polri, ya kita berharap Ibda Rudi Soik dapat kembali beraktivitas sebagai anggota Polri. Demikian. Ya. Terima kasih. Saya mengingatkan teman-teman berikutnya menyebutkan nama ya. Ini Pak Bob Hasan. Beliau adalah Ketua Balik Pak Kapolda semua. Jadi beliau ini nasib perpanjangan usia pensiun Polri itu ada di tangan beliau, Pak. Jadi apa yang beliau sampaikan hendaknya dicermati betul, jangan salah-salah. Beliau tersinggung tertunda 5 tahun lagi tuh, Pak. Oke. Sebelumnya Pak Sudison Tandra ya. Dan berikutnya dari Nasdem, siap-siap PKB. Nasdem. Kanan kiri, kiri kanan. Yap. Pimpinan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rudi Lalo, Kapoksi Fraksi Nasdem di Komisi 3, Dapil Sulawesi Selatan 1. Saya langsung saja izin pimpinan. Sebenarnya kalau dua senior Komisi 3 sudah bicara, ya notabene dapilnya Pak Syarifuddin Suding dan Pak Beni, saya kira sebenarnya sudah cukup jelas pimpinan apa yang menjadi atensi kita bersama. Tapi perkenankan saya menyampaikan catatan penting saya terhadap dua kasus ini. Yang pertama untuk Kapolda Sulawesi Tengah. Izin Pak, kita perpanjang dulu 1 jam sambil saya informasikan teman-teman yang melaksanakan sholat zuhur ya bisa bergantian saja. Jadi kita nggak perlu break ya, nggak perlu break ya. Yang mau sholat zuhur silakan. Saya perpanjang 1 jam ya. Ya. Oke. Ya. Lanjut pimpinan. Menarik apa yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum korban almarhum Bayu Adityawan, bahwa negara gagal melindungi rakyatnya. Negara gagal melindungi. Ini saya kira koreksi bersama kita pimpinan. Konstitusi kita di pasal 28G jelas bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan. Ya. Lalu kemudian paradigma KUHAP kita, hukum acara kita, betapa mementingkan, betapa menjaga manusia seutuhnya. Paradigma KUHAP kita, seorang tersangka berhak, dia punya hak untuk diberi bantuan hukum, dia berhak agar proses pemeriksaannya dipercepat, ya. Dia berhak untuk bebas bicara di hadapan penyidik. Sehingga ketika ada peristiwa yang kemudian orang yang disangka ini meninggal karena penganiayaan, menghilangkan nyawa, ini menjadi koreksi bersama kita. Bisa dibayangkan kalau alat negara, di mana konstitusi kita mendudukan polisi sebagai alat negara, yang di pasal 30 di konstitusi mengayomi, melindungi, melayani, serta penegakan hukum. Lalu kemudian terjadi peristiwa yang bagi saya ini memalukan. Karena itu catatan penting kami adalah siapapun yang terlibat dalam peristiwa ini harus diadili, Pak. Ya, apalagi adalah
yang notabene adalah penegak hukum. Dalam asas universal hukum kita, fiat justitia variat mondus colfu puna par esto, keadilan harus ditegakkan, hukuman harus diberikan setimpal dengan perbuatannya. Ini catatan untuk Pak Kapolda Sulawesi Tengah. Yang kedua, soal Rudy Soik. Ini menarik dan menjadi atensi bukan hanya masyarakat NTT hari ini, tetapi sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Seorang yang polisi yang mengungkap, membongkar sebuah kejahatan, lalu kemudian dia diadili. Saya hanya khawatir pimpinan Pak Kapolda, kalau tidak dianulir, dikoreksi putusan PDTH di proses banding nanti, maka saya khawatir tidak ada lagi polisi yang berani membongkar kejahatan lain. Kenapa? Karena ketika dia membongkar suatu peristiwa kejahatan, justru dia yang akan jadi korban, Pak. Padahal sejatinya Rudy Soik kalau benar dia membongkar kejahatan ini, harusnya dia diberi apresiasi, reward oleh Polda NTT. Di samping tadi, rekam jejak saudara Rudy Soik ini sangat luar biasa sebagaimana disampaikan oleh senior kita, Pak Beni Kabur Harman, yang notabene dapil beliau. Karena itu Pak Kapolda, kalau benar ada yang backing BBM ini sungguh memalukan kita. Ini harus dibongkar, Pak. Bukan Rudy Soik yang harus jadi perhatian kita, tetapi apa yang telah dibongkar oleh saudara Rudy Soik ini yang harus ditelusuri mendalam oleh Polda NTT. Saya kira itu catatan kami dari fraksi Nasdem Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudy juga ini namanya, keren sekali Pak. Pakai istilah bahasa Latin pula tadi ya. Top, ngeri kita. Ya. Berikutnya dari PKB, siap-siap perwakilan PKS. Ya, ini dia, ini roti Pak. Pak Hasbiollah ini rombongan roti dengan saya, rombongan timur. Sama-sama dari Jakarta Timur dengan saya Pak. Silakan. Silakan Ci. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan juga para anggota Kapolda NTT dan Kapolda Sulteng. Saya langsung aja, istilahnya kalau dalam bahasa Betawi itu ada istilah apa, biar cepet, biar itu apa kedua, biar cepet aja udahlah. Gitu aja. Begini, yang pertama polisi itu tumpuan harapan penegak hukum. Tidak boleh polisi itu semenang-menang. Karena garda terdepan, di antara garda terdepan hukum kita adalah polisi. Kalau saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Saras, itu hati kita sangat terenyuh. Beliau memperjuangkan sudah sekian tahun, tapi nyatanya, dan Pak Rudy Soik, perjuangan beliau itu, kalau menurut pandangan kami, beliau sangat konsen untuk penegakan hukum, untuk memperbaiki di dalam polisi itu sendiri. Saya langsung saja, pertanyaan saya ini, apakah patut orang seperti saudara Rudy Soik yang sudah berjuang sekian lama itu hanya kesalahan berkaraoke tapi dipecat, Pak. Padahal ada banyak kesalahan yang berat tapi hukumannya hanya dimutasi. Ini singkat Ketua. Dikit lagi Ketua, satu lagi. Izin Ketua. Mainkan. Iya, izin Ketua. Dan yang kedua untuk Pak Kapolda Sulteng. Yang Kapolda NTT belum selesai. Yang saya
ada prasangka buruk di sini, Pak. Jangan-jangan ini Kapolda untuk menjaga BBM, penyelundup BBM. Jadi bukan soal etik di sini. Ini yang saya tegaskan. Kasihan Pak, kalau sampai BBM itu, penyelundup BBM itu, saya yakin ada oknum yang lebih besar di belakang ini, mafia-mafia BBM. Yang kedua, untuk Pak Kapolda Sulawesi Tengah, sebaiknya Polda Sulawesi Tengah ini untuk memperbaiki sistem keamanan para tahanan, karena yang namanya tersangka belum tentu bersalah, baru dugaan. Belum ada putusan pengadilan, jadi ini pelanggaran hak asasi manusia. Selain permohonan maaf dan proses hukum bagi anggota, apa ada upaya pihak Polda untuk memberikan ganti rugi, mengingat korban ini adalah punya tanggung jawab keluarga. Terima kasih Ketua. Terima kasih, luar biasa. Ini kasih aplaus khusus nih, Jakarta Timur nih. Berikutnya PKS, Pak Nazir Jamil. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari fraksi PKS menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat Dr. Habibur Rahman dan para wakil ketua Komisi 3 yang telah memfasilitasi RDP kita pada hari ini. Jadi Pak Kapolda Sulteng dan Kapolda NTT, sangat layak memang kalau Dr. Habibur Rahman ini mendapat penghargaan Detik Award sebagai orang yang konsisten mengadvokasi masyarakat. Cie. Jadi itu bukan mudah untuk mendapatkan penghargaan itu. Yang saya hormati Kapolda Sulteng beserta jajaran, Kapolda NTT, Pak Daniel Tahi Silitonga. Memang kalau kita ingat Silitonga, ingat Edi Silitonga Pak ya. Dan juga Wakapolda Brigjen Awistiono yang hadir beserta jajaran. Saudara kami, ya, sama anggota DPR, Ibu Rahayu Saraswati, ya, dan yang lainnya yang hadir di sini, tentu Wakil Ketua MPR Archandra Akbar bersama kuasa hukum daripada almarhum Bayu Adityawan. Dari fraksi PKS telah mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Kapolda Sulteng, memang sangat miris, sangat kita sayangkan bahwa almarhum itu justru mendapat perlakuan seperti itu di institusi yang seharusnya melindungi dirinya. Dia merenggang nyawa justru di satu tempat di mana seharusnya dia dijaga, dilindungi. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Nah karena itu ada beberapa hal ya. Tadi saudara kolega kami Pak Sarifudin Suding juga sudah menyampaikan. KDRT-nya itu enggak disampaikan bentuknya apa ya, apakah pemukulan atau penganiayaan berat dan lain sebagainya, sehingga yang bersangkutan itu harus dibawa kemudian ditahan, dan kemudian di tahanan dia mengalami perlakuan seperti itu. Lalu ada apa sebenarnya pelaku itu ya, motifnya apa sehingga dia melakukan hal itu? Ada apa? Kan itu patut dicari sebenarnya. Kenapa dia kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan kekerasan itu? Ada apa sebenarnya? Mengapa dia sangat perhatian sampai-sampai perhatiannya itu dia salah gunakan dengan memukul, bahkan menganiaya, sehingga kemudian korban merenggang nyawa? Kan itu dia. Ada apa sebenarnya? Nah itu yang kemudian tidak terungkap. Ya, ada apa sebenarnya? Apakah ada hubungan lain ya sehingga dia begitu ya berinisiatif untuk melakukan itu. Ya.
Oleh karena itu sekali lagi kepada pimpinan, barangkali perlu kita juga sampaikan agar aparat-aparat kepolisian yang ditugaskan di Tahti itu diberi bekal ilmu pengetahuan tentang bagaimana melayani tahanan. Selama ini terus terang saja mereka nggak punya itu. Ya, ilmu pengetahuan tentang tahanan. Kita kemarin mengesahkan undang-undang tentang pemasyarakatan. Kita kasih hak-hak tahanan. Apa hak-hak yang seharusnya dimiliki dan kemudian harus kita berikan kepada tahanan. Nah ini barangkali Pak Kapolda, ya perlu dipikirkan agar petugas-petugas kita, aparat kepolisian yang ditugaskan di Tahti itu diberi bekal bagaimana mereka melayani tahanan. Kalau sudah dikasih bekal, ya pengetahuan tentang melayani tahanan, memperlaku tahanan, lalu masih juga terjadi seperti itu bukan hanya dibina, tapi juga perlu dibinasakan. Ya. Nah, oleh karena itu ini barangkali catatan kami ya terkait dengan peristiwa itu, dan tentu kami sangat prihatin, menyayangkan, turut berduka atas apa yang dialami oleh almarhum ya Bayu, dan kita mendoakan agar yang bersangkutan ya diampuni segala dosa-dosanya. Oleh karena itu Pak Kapolda Sulteng, mudah-mudahan ini bisa ya memberikan pelajaran agar anggota-anggota kepolisian yang ditempatkan di situ bisa mendapatkan bekal pengetahuan mereka tentang bagaimana melayani tahanan. Yang kedua ini untuk NTT ya. Kita barangkali masih ingat bagaimana Pak Kapolri, Pak Sigit pernah mengatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala. Ya, dan itu kemudian kalimat yang sama disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika beliau berpidato setelah pelantikannya di sidang MPR beberapa waktu yang lalu, tepatnya 1 Oktober 2024, bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala. Nah, karena itu ya, kalau kemudian ya seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya ya, bahwa saudara Rudi ini adalah orang yang ingin ya membongkar praktek-praktek penimbunan ya bahan bakar ya, dan ingin memberantas itu di bumi NTT, maka ini patut kita dukung karena dia adalah merah putih. Tapi kalau sebaliknya, maka tentu yang bersangkutan juga harus mengalami hal sama. Sebenarnya ini bukan cerita baru. Ya. Soal oknum-oknum membacking ini bukan cerita baru. Saya juga didatangi, ya, dilaporkan seorang bribka ya, berinisial RY di Polda tertentu, saya nggak sebutkan di sini, bahwa dia bersama Kapolseknya menggerebek gudang mafia minyak solar bersubsidi yang diangkut menggunakan mobil tangki Pertamina. Ya. Setelah Kapolseknya pindah, dia dikerjain. Ya. Lalu dia melaporkan kepada saya bahwa saya sudah difitnah, dianiaya, dipukul sampai lebam, kemudian dia di-sel, di penjara, seorang diri selama 30 hari, dan kemudian di PTDH-kan. Tanpa ada bukti dan semua pasal yang disangkakannya kepada dia telah kadaluarsa. Saya bilang Anda mau melaporkan silahkan, itu hak Anda kepada institusi DPR. Lalu saya sampaikan kepada Kapoldanya, saya teruskan semuanya kepada Kapoldanya. Lalu saya ingatkan Kapoldanya, tolong diatensi. Terakhir saya telepon Kapoldanya, Kapolda mengatakan kami sedang melakukan investigasi. Sebab ini adalah peristiwa yang kalau tidak dikelola dengan baik akan menggerus kepercayaan ya kepolisian di mata masyarakat. Jadi kita yang di atas ini berusaha agar institusi-institusi penegak hukum mendapat kembali kepercayaan oleh masyarakat. Karena kita sudah tahu bahwa pepatah mengatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi bagaimana kemudian upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu kita jaga bersama. Jadi Bribka RY ini ya kasusnya sedang diinvestigasi oleh Kapolda setempat.
Ya, saya sedang menunggu jawabannya. Jangan sampai ini juga meledak. Nah, karena itu sekali lagi cerita-cerita seperti ini kami temukan ketika kami melakukan kunjungan kerja ke provinsi-provinsi, bahwa ada oknum-oknum ya yang kemudian membacking ya minyak solar bersubsidi tersebut, sehingga terjadi kelangkaan di tengah masyarakat. Nah, karena itu dalam kesempatan ini ya kami berharap agar pimpinan Komisi 3 DPR RI bisa semacam membentuk tim kecil ya, agar kemudian kita bisa memberikan solusi kepada Kapolri ya, sehingga kemudian peristiwa serupa tidak terulang kembali. Jadi ini patut kita tindak lanjuti karena ada dua pendapat yang berbeda ya. Ya, nah karena itu ini harus kita selesaikan ya. Dan di satu sisi kita harus menjaga institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum ya. Di satu sisi kita juga harus menjaga anggota-anggota kepolisian yang ingin menegakkan aturan yang ada di institusi kepolisian tersebut. Kami memberikan dukungan ya kepada semuanya, Kapolda Sulteng, Kapolda NTT, dan juga Mbak Rahayu ya beserta jajaran, dan terutama kepada Saudara Rudi Soik ya, yang sudah sangat patriotis ya untuk melakukan hal ini. Jadi Pak Beni Kaharman tadi sudah menjelaskan dan sudah selesai sebenarnya ya. Oleh karena itu sekali lagi Saudara Rudi, Anda tetap sabar, Anda tetap kuat ya menjalani ini. Inilah resiko sebuah perjuangan dan saya pikir kita menyadari hal itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita putar lagi ke anggota, mungkin dari meja pimpinan ya, Pak Rano. Setelah itu kita putar lagi anggota. Kalau boleh nih rekan-rekan disepakati, kita dahulukan dulu perempuan. Nih ada 2 Sri Kandi kita, 3 atau 2 yang hadir hari ini, ya kan? Kalau boleh ya. Nah berikutnya kita putar lagi. Pokoknya prinsipnya siapa mau bicara kita berikan kesempatan hari ini. Setuju? Oke, Pak Rano silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Pak Kapolda NTT, tadi sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan, sebetulnya kami bukan dalam rangka mencari siapa yang salah dan yang benar. Tapi dalam kesempatan yang baik ini, memang kita lihat ada sesuatu yang menurut kami, karena memang hari ini kan kita tetap akan menjaga mitra kami, yaitu Polri. Ada sesuatu yang masih menjadi tanda tanya besar di masyarakat, apalagi ini sudah sangat viral Pak Kapolda, itu di mana seorang anggota Polri dalam hal melakukan upaya memberantas mafia BBM, tiba-tiba harus menerima keputusan yang luar biasa berat, yaitu dilakukan pemecatan. Nah, saya meminta Pak Kapolda, ini kebijakan Pak Kapolda lah. Kalau dilihat dari paparan yang sudah dilakukan kawan-kawan tadi, sebetulnya Pak Kapolda pun harus melihat prestasinya dari Saudara Rudi. Karena banyak saya lihat di ini berapa prestasinya, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Saras tadi, prestasinya pun sebetulnya sudah luar biasa. Jadi jangan hanya gara-gara kesalahan kecil, tiba-tiba dia harus menghilangkan seluruh prestasi yang sudah ada. Jadi mohonnya kiranya kebijakan Pak Kapolda nanti melihat lagi dengan detail, ini masih ada waktu 30 hari, kata Pak Kapolda tadi sampaikan, mudah-mudahan ada hasil yang baik buat Saudara Rudi. Ini menjadi evaluasi yang baik buat kita semua. Ini sebetulnya untuk meningkatkan bagaimana kinerja Polri ke depan. Memang benar kata Pak Nasir Jamil, sebetulnya banyak perkara-perkara seperti ini, Pak. Ada berapa oknum anggota yang mungkin merasa dia melakukan sesuatu yang benar, tapi ada juga yang keberatan, entah atasan dan lain-lain, sehingga mungkin banyak proses-proses yang agak menyimpang, Pak Kapolda. Jadi nanti ini tinggal kebijaksanaan Pak Kapolda, mudah-mudahan ini diberi kesempatan lah agar nanti keputusannya akan menjadi lebih baik lagi. Begitu saja yang saya ingin sampaikan untuk Pak Kapolda NTT. Jadi kalau di sini bukan kita nyari benar salah Pak Kapolda,
Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Saya yakin apa yang dilakukan Pak Kapolda sudah sesuai aturan untuk mengecek dan lain-lain. Nah, yang kedua Pak Kapolda, ini menjadi perhatian banget adalah bahwa harusnya nanti fokusnya lagi terhadap juga apa yang sudah dilaporkan oleh Saudara Rudi terkait kelangkaan BBM. Nah, ini tolong dicek apa benar ada mafia BBM di sana. Soal tadi TPPU dan lain-lain. Dan ini harus malah menjadi suatu yang utama yang harus dilakukan oleh Polda NTT. Dan saya yakin kebijaksanaan Pak Kapolda dan seluruh jajarannya insya Allah mudah-mudahan ini putusannya nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk Kapolda Sulteng, Pak Kapolda ini, kadang-kala kita sedih kalau melihat ini Pak Kapolda. Saya paham lah Pak Kapolda kemarin sempat memaparkan dan alhamdulillah kerja cepat Pak Kapolda ini. Jadi ada untungnya Pak Kapolda merespon dengan baik apa yang dilakukan oleh Komisi 3. Bayangkan kalau Pak Kapolda kemarin cuek, saya rasa kasus ini nggak terbongkar. Karena di laporan pertama bahwa perkara ini hanya dianggap meninggal karena suatu yang normal atau yang biasa. Benar nggak Pak Kapolda? Sedangkan baru ditemukan oleh Pak Kadif Propam bahwa ternyata ada sesuatu yang salah di sini. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin nanti tolong disampaikan juga apa yang mendasari seorang oknum atau anggota polisi bisa melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Karena kami yakini bahwa memang yang namanya apapun lah manusia, memang harusnya itu menjadi bagian yang sangat harus dilindungi oleh Polri. Saya minta Pak Kapolda mengecek dan mengevaluasi Kapolrestanya. Jadi Pak Kadif Propam jangan Pak Kabid Propam jangan tanggung-tanggung. Periksa Kapolresta dan seluruh jajarannya. Jangan sampai nanti ada suatu yang memang dari awal ini kenapa harus ditutup-tutupi perkara ini. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan begini nih, transparansi terbukaan ini penting buat masyarakat ini. Yang kedua, saya berharap nanti bisa dicek juga tadi proses yang disampaikan kawan-kawan terhadap penetapan tersangkanya. Kalau memang dianggap ada sesuatu yang salah, mudah-mudahan bisa memperbaiki nama almarhum dan insya Allah nanti itu menjadi jalan yang baik buat semuanya. Jadi saya sarankan buat Pak Kapolda ini masih ada proses, masih ada waktu, kita buka-bukaan aja. Kalau memang ada oknum-oknum selain ini yang memang terlibat dalam perkara ini, secepatnya diproses saja. Terima kasih pimpinan, karena kadang-kala ini saya mohon izin buat kawan-kawan anggota bahwa seharusnya pimpinan ini belakangan, makanya saya tunggu muter dulu baru saya diizinkan untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede berkenan menyampaikan? Ya, sedikit pimpinan, rekan-rekan mitra yang saya hormati, serta Mbak Sarah, pimpinan Komisi 7 dari Ketua TPPO dan Wakil Ketua MPR yang hadir. Apa yang disampaikan Mbak Sarah tadi tentunya juga perlu menjadi pertimbangan Pak Kapolda. Kalau sekarang infonya BBM lancar di sana, berarti kemarin kan ada subsidi ataupun sumbat di situ. Pak Kapolda lebih telusuri lebih jauh terkait Pak Rudi Soik, yang tentunya mungkin ada beberapa yang menjadi peringatan dari Pak Kapolda yang perlu menjadi pertimbangan Pak Rudi Soik, dan masukan juga buat Pak Kapolda yang sekiranya tidak terlalu melanggar etika, tentunya tidak harus sampai ke PTDH. Itu saja. Dan untuk Kapolda Sulteng yang meninggal, tentunya apa yang disampaikan Pak Rano tadi, Polresta maupun penyidik perlu menjadi perhatian khusus. Terima kasih pimpinan. Oke, kita putar lagi. Mbak Sari? Neng Sari? Oke, bukan Mas ya. Silakan rekan-rekan. Ibu-ibu? Berkenan? Oke, silakan teman-teman.
Ada lagi? Ya, silakan Pak Jaksa. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin langsung aja kita sedikit memberikan satu masukan kepada Pak Kapolda Sulawesi Tengah maupun NTT. Kami tidak bermaksud untuk menghukum atau juga membuat perasaan daripada jajaran Kapolda Sulawesi Tengah maupun dengan NTT, tapi sekedar hanya memberikan masukan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin harus diperbaiki ke depan. Itu niat baik dan niat tulus kami. Kebetulan saya adalah mantan penegak hukum sebagai jaksa. Untuk Kapolda, jajaran Polda Sulawesi Tengah, kami melihat Pak di sini Pak Kapolda, ada beberapa hal yang kurang elok lah kata orang Medan. 3 hari dilaporkan tersangka almarhum ini, terus sudah penahanan. Kilat benar prosesnya. Padahal KDRT ini adalah tindakan atau satu tindak pidana dalam keluarga. Ya, deliknya. Bukan perampok, bukan teroris, bukan yang lain-lain. Cepat banget. Di balik itu lagi, ini sudah ditemukan ada suatu unsur tindak pidana dilakukan ketika dia ditahan. Tapi proses juga, hukumnya juga ini sudah 1 bulan. Saya lihat tadi kronologisnya dari tanggal 27 September, sekarang udah 27 Oktober, sebulan. Tapi tindakan hukum juga belum dilakukan. Ini ada apa? Saya sependapat tadi yang dibilang tadi kawan-kawan terdahulu, ada apa di balik ini? Siapa dader intelektualnya? Ini harus dibongkar ini Pak. Pasti ada orang yang menyuruh melakukan. Apa hubungan daripada si pelaku ini kepada si Bayu ini? Apakah nggak ada hubungan hukumnya, nggak ada hubungan kekeluargaan? Empati juga saya kira nggak ada. Pasti ada orang-orang tertentu yang menyuruh melakukan kepada si tersangka ini. Apalagi melihat penganiayaan yang dilakukan terstruktur. Bukan ecek-ecek Pak, kata orang Medan. Ketemu karena dia nakal, melawan, pukul, tempeleng, selesai. Ini ke mulutnya dimasukkan apa, baru dipiting, dipukul, jatuhkan lagi. Ini sudah di luar daripada ya yang harus kita lihat seperti itu Pak. Tadi kalau kita lihat gambarnya. Oleh karena itu Pak Kapolda ini tolong optimal membongkar ini kalau kita masih perlu dipercayai oleh masyarakat. Udahlah, kita nggak boleh lagi main-main lagi, Pak. Ya, ini Pak Presiden kita kan sudah menyampaikan hal itu. Jangan kita tutup-tutupi. Segera tuntaskan, Pak. Siapa dader intelektualnya ini? Tak akan mungkin seorang ya si CH ini ya Kristianto Hamid ini melakukan itu dengan sesadis itu kalau tanpa ada yang menyuruh. Ini harus buka-bukaan Pak. Kalau kita mau transparansi supaya terbuka, supaya jelas di mata masyarakat ada apa sebenarnya ini. Ya, ini Pak Kapolda yang perlu sebagai suatu ya masukan dari kami. Ya. Untuk NTT Pak Kapolda, saya juga pernah tugas di NTT Pak tahun 2013-14. Ada senior saya Pak Beni Karman, saya pun pernah dulu dimarah-marahin di sana kalau RDP. Pak Kita Beni tahu Pak, kalau di NTT itu memang luar biasa Pak penderitanya. Apa yang disampaikan beliau itu tadi sangat ironis sekali. Teraniaya terus. Maka dibilang nasib tidak tentu atau katanya. Kalau saya mengatakan nikmat tiada tara suatu saat NTT. Itu saya katakan waktu itu Pak.
Ya, saya percaya itu ya, karena NTT ini menjadi tumpangan orang untuk makan nanti di akhir zaman lah, saya katakan itu. Perdagangan orang memang sangat luar biasa di sana. Sama juga dengan juga tadi perdagangan juga mengenai soal BBM ilegal. Saya juga kenal juga Pak Rudi Soekini juga. Dulu juga dia juga main BBM juga kok Pak, saya tahu kok. Tapi kecil-kecilan dia untuk makan. Dia untuk makan, saya tahu Pak. Karena saya pernah tugas di sana, untuk makan dia Pak, nambah-nambah mungkin gaji ya. Bukan seperti pelaku-pelaku yang banyak-banyak sekarang di NTT itu memang untuk kaya. Nah itulah sebenarnya tugas daripada kita-kita ini tidak pernah menyelesaikan itu dengan apa. Nah terkait kepada persoalan yang terjadi dengan Rudi Soek Pak. Saya lihat di sini Pak ada mislingnya Pak. Nggak jelas. Dia ditangkap ada laporan karena dia karaoke siang-siang dengan Kasak Serse. Padahal menurut penjelasannya dia hanya pengen mau klarifikasi sama Kasak Serse ini, ada enggak kau terima uang ini? Karena ini ada perintah mau tangkap. Kan kira-kira demikian Pak. Kenapa ini kok dibelokkan ke soal yang lain-lain? Ini kenapa enggak tuntas? Ditanya dong Kapolresnya, betul ada enggak surat perintah untuk memeriksa BBM ilegal ini? Mana surat perintahnya? Saya yakin memang itu ada kekeliruan daripada saudara Rudi Soekini. Ya, ada ya kelalaian. Tapi pantas enggak dengan kasus seperti ini dia harus dipecat? Itu yang menjadi pertanyaannya juga. Saya kira enggak pantas Pak. Kenapa enggak dipindahkan dia? Kayak dikasih SPN aja, dia sekolah di Jakarta ini, saya kira udah senang dia itu. Ya naik pangkat lagi di SPN gitu loh. Kenapa mesti harus dipecat? Ya, memang beliau pegiat daripada dari dulu juga saya udah dapat informasi dia suka pegiat daripada untuk anti daripada trafficking. Cuman tangannya dia nggak kuat, ya karena dia bawahan. Cuman suara sana sini, suara sana itu aja dia. Kalau si Rudi Soek ini, kalau untuk memberantasnya nggak kuat dia. Karena apa? Karena ini SOP-nya ada. Nah inilah yang mungkin kami sayangkan Pak. Transparansi daripada Propam untuk menyelidiki, memeriksa perkara daripada Rudi Soek ini nggak terbuka dengan jelas. Jadi kami anggap ini adalah sebenarnya sangat sumber sekali. Pak Kapolda langsung memberikan pemberhentian dengan tidak hormat. Oke lah, kalau memang dia tidak datang, ya pada saat penjatuhan hukuman yang pertama, yang kedua, ya. Tapi saya kira perlu ada waktu lagi. Dipindahkan saja dia, langsung pindahkan, berangkatkan. Ya, saya kira supaya ini jangan menjadi meluas, dia pun menjadi mungkin ada kesempatan untuk memperluas dia punya sosial media untuk bicara yang lain-lain. Ada kesalahan-kesalahan daripada Rudi Soek ini Pak. Tapi saya lihat prosedur dari penanganan kita pun tidak langsung ya bulat atau kuat sehingga membuat ini menjadi perhatian masyarakat. Saran kami Pak, mungkin ya apa yang juga disampaikan dari teman-teman, tolong ditinjau kembali ya dalam penghukuman ini tidak seimbang. Mari apa yang menjadi sekarang ini sudah di media sosial kita ya, trafficking ya, solar bersubsidi yang merajalela di NTT itu bukan rahasia umum lagi Pak. Kita marilah kita berantas dengan baik. Kita akan dukung, saya kira juga dengan Pak Beni Kaharman ini, waduh, pegiat hukum yang sangat luar biasa nih, abang saya ini. Kita akan siap, ya akan membantu daripada mendukung kegiatan yang diberikan oleh aparat keamanan, terkhusus Pak Kapolda di jajaran Nusa Tenggara Timur. Saya kira demikian Pak, tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Mangihut Sinaga. Masih ada lagi rekan-rekan Pak Adang. Nah, ini yang mulia. Jadi Pak kalau di MKD Mahkamah Kehormatan Dewan panggilannya yang mulia. Yang mulia Pak Adang Darajatun. Baik, terima kasih pimpinan dan menyingkat waktu kepada seluruh yang hadir pada ruangan ini. Saya mencermati seluruh masukan-masukan yang disampaikan anggota maupun penjelasan dari Kapolda. Saya hanya ambil esensinya saja. Saya ingin kepada Polda Sulawesi Tengah
Hari ini saya memberikan apresiasi ya tentang kasus yang sudah terbongkar itu. Tapi kalau dibandingkan dengan pertemuan pada Zoom yang lalu, ada suatu proses yang sangat jauh berbeda gitu ya. Nah, apa artinya yang ingin kami sampaikan? Untuk masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang akan datang, baik kepada Polda Sulawesi Tengah dan juga saya titip pada kesempatan ini kepada Polda-Polda lainnya. Jadi proses itu betul-betul didalami. Tadi teman-teman banyak menyampaikan apa latar belakang pelaporan dan sebagainya. Dan kalau kita mendengarkan Zoom yang lalu, malah sempat ada anggota Polda yang ditegur oleh anggota Komisi 3 karena sikapnya yang kurang mencerminkan keseriusan di dalam memproses kasus ini. Nah, ternyata setelah dilakukan suatu proses ulang, otopsi dan sebagainya, kasus ini terbuka dengan jelas. Sehingga malah terbukti pelakunya adalah anggota Polri sendiri sebagai anggota di bidang tahanan. Jadi titipan saya, esensi dari titipan saya untuk Kapolda Sulawesi Tengah dan juga mungkin didengar oleh Polda-Polda lain, ini suatu pengalaman untuk Polri bahwa yang akan datang itu betul-betul sejak awal laporan polisi sampai proses lidik-sidik itu betul-betul diawasi. Lebih-lebih sekarang sudah ada Propam, terima kasih kepada Propam yang telah mendalami kasus ini sehingga kasus ini bisa terbongkar siapa dan pelakunya yang sebenarnya siapa. Terima kasih. Jadi sekali lagi itu, dan kedua untuk NTT sama juga dengan orang yang lain, lebih-lebih tadi Pak Beni menyampaikan sebagai orang yang sudah lama di sana bahwa Ibda Rodi Soik adalah yang juga memberikan suatu kegiatan-kegiatan kasus-kasus yang memang menjadi perhatian masyarakat. Saya tidak berpihak, tapi yang penting bahwa Polda lebih bisa mendalami kembali apakah hukuman yang diberikan itu sudah pantas dengan apa yang dilakukan oleh Ibda Rudi Sodik. Jadi mungkin lebih kepada masalah yang berhubungan dengan keadilan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dan terakhir, terima kasih pimpinan Komisi 3. Kita ditegaskan berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu pertemuan RDP seperti ini sangat penting sekali. Karena terus terang banyak sekali masyarakat yang menginginkan bahwa penegakan hukum di Republik ini untuk lebih baik. Terima kasih pimpinan. Masih ada lagi teman-teman? Yes, ini yang kita tunggu dari tadi sebetulnya ini. Senior kita Pak Rikwanto. Kita kasih aplaus dulu. Selamat datang Pak di Komisi 3 Pak. Beliau kita hormati waktu jadi Kapolda luar biasa. Semoga tetap luar biasa di Komisi 3. Amin, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Mentor saya jadi pasiennya Pak Ketua Komisi 3 ini udah beberapa kali ya. Jadi udah khatam ya. Pak Sinaga juga ya. Kalau saya nggak bicara tadi, saya pasti ditanya sama Pak Kapolda nih, ini abang ngapain aja di situ katanya. Ada beberapa yang saya sampaikan, mohon izin. Yang pertama untuk Kapolda Sulawesi Tengah ya, Mas Agus ya. Kita sudah lama kolaborasi ya. Ya, akhirnya Pak Kapolda turun tangan juga ya. Untungnya beliau berhati bersih dan lurus ya sehingga kasus ini terang benderang. Memang kalau polisi tetap di jalannya to serve and protect ya, melindungi dan melayani, itu masyarakat aman, tenang dan damai ya. Dan pimpinan itu pucuknya keadilan ya, kebenaran dan juga harapan masyarakat. Ya, terima kasih Pak Kapolda ya, terang benderang sudah. Saya apresiasi. Hanya ada koreksi untuk anggota-anggota level seperti penjaga tahanan itu,
Saya tadi sudah baca beberapa risalah singkat tentang bagaimana proses itu bisa terjadi, penganiayaannya ya. Ini memang dialami. Saya yakin yang ada di sini Pak Polisi ini seperti saya juga dulu pernah jadi pangkat rendah ya. Sampai sekarang sudah pada bintang mengalami hal tersebut. Bagaimana menghadapi tahanan, baik itu dalam proses penyidikan maupun sudah jadi narapidana. Macam-macam. Saya dulu pernah punya tahanan kasus pembunuhan satu keluarga. Dicari lama, ketemu, ditahan. Ditahan 2 minggu di tahanan polsek, gila dia. Gila, kita taruh rumah sakit jiwa. Seminggu lari. Cari lagi 3 bulan, ketangkep lagi. Di tahanan polisi, gila lagi. Ya. Taruh rumah sakit jiwa, lari lagi. Nah, terus saya pindah tugas. Saya dengar-dengar memang jadi gila beneran terakhir. Nggak keluar lagi dari rumah sakit jiwa. Ya, itu resikonya. Tapi kalau kita emosi pada waktu itu, ya kita hantami itu, kita pukuli mereka itu. Ya, kuat-kuatan di situ. Kamu nggak hormat sama saya, kamu nggak takut sama saya dalam kekuasaannya ya. Nah ini anggota mesti dikasih tahu benar psikologis menghadapi tahanan. Ya, siapapun orangnya dalam kondisi apapun, dalam status apapun, apabila dalam kekuasaan dan penguasaan anggota kepolisian, disitulah keamanan yang sangat terjaga, bukan sebaliknya. Ya, ada maling ditangkap masyarakat, datang polisi, jadi aman malingnya. Ya, siapapun dia, apalagi cuma KDRT. Ya, psikologis penjaga tahanan itu penting. Itu orang kecil di level anggota kepolisian, tapi tanggung jawabnya besar sekali. Sering-sering dikunjungi, sering-sering dikasihkan ya tausiah-tausiah bagaimana SOP menangani tahanan ya. Nggak masalah Kapolda turun nggak apa-apa ke ruang tahanan itu. Cek langsung, tanya-tanya langsung. Ya, ingatkan lagi SOP-nya. Itu anak orang, saudara orang, mertua orang, menantu orang, ya, mereka-mereka itu memang punya salah, tapi bukan berarti harkat martabatnya kita hilangkan, ya. Mereka harus kita jaga keselamatannya. Yang kedua masalah koreksi lagi, masalah SOP, ada tahanan sakit. Dia kan merasa sakit ya. Itu saya baca risalahnya itu, lapor dulu kepada yang menangani siapa ini. Ditelepon nggak ada, dicari nggak ada. Penyidiknya mana? Cari nggak ada. Bukan begitu sebenarnya SOP-nya. SOP-nya langsung ke SPKT atau Pamaptanya itu langsung cari klinik yang dirujuk, rumah sakit yang dirujuk. Bukan cari siapa penyidik ya, itu nanti. Ya, sehingga waktu itu sangat berharga bagi yang bersangkutan. Ya, banyak sekali kasus karena terlambat membawa tahanan yang sakit itu meninggal dunia, baik di tahanan maupun di perjalanan. Ya, saya pernah menerima penyerahan pencuri ditaruh di polsek, sudah babak belur oleh masyarakat, anggota lalai, sakit perut, ternyata dalamnya sudah hancur. Ya, untungnya cepat dibawa ke klinik sekat, meninggalnya di sana. Itu risiko ya. Tapi itulah SOP yang harus dipahami oleh anggota di jajaran bawah. Koreksi lagi nih yang mendalam kepada seluruhnya, ya, supaya tidak terulang. Dia adalah saudara kita, apapun masalahnya harus kita jaga, apalagi kita seorang polisi, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Keamanannya kita jamin. Itu Pak Kapolda, bagus ya. Terima kasih, apresiasi saya. Yang kedua NTT, ya. Pak Daniel, saya bukan ingin menambah beban lagi ya. Tadi sudah banyak beban ini dari teman-teman semuanya. Ya, ini kayaknya saya tertekan sekali di sini ya. Ya. Tapi kalau kita baca-baca tadi, pelanggarannya itu karaoke, polis lain, fitnah, pergi tanpa izin. Ini ternyata dalam satu paket ya, dalam satu waktu yang singkat. Kalau istilahnya alat bukti itu saksi ya, saksinya 20 ya, satu saksi dianggap ya, satu alat bukti ya. Ya, jadi bukan kalau diakumulasi sudah 3 atau lebih pelanggaran bisa dipidana, itu kuantitasnya begitu. Tapi ini satu kasus yang berkaitan dan dekat waktunya. Ya, jadi mungkin pertimbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat mungkin kalau menurut kami. Ya, itu Pak Kapolda ya. Jadi
mengacu kepada aspirasi banyak pihak, melihat kasusnya, kemudian hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan, mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya tentang status Pak Ibda Rudi Soik ini ya, dengan cara-cara hukum tentunya, karena yang bersangkutan sudah di PTDH. Kalau memang mau dimurnikan kembali ya, direhabilitasi kembali, ada aturan mainnya ya. Ini kami serahkan kepada ketentuan yang berlaku di kepolisian dan Pak Kapolda sendiri ya. Jadi hilangkan dulu masalah suka nggak suka. Saya lahir di Medan, Bapak Ibu sekalian, kadangkala ada cerita-cerita di polisi di Medan itu, padahal orang Medan juga ini. Kita kejar-kejar motor yang ngebut-ngebutan, begitu berhenti kita periksa STNK, SIM, sen, lengkap semuanya, tapi tetap ditilang. Ya, kenapa ditilang saya Bapak? Biar kau tahu ya, aku nggak suka lihat gaya kau itu naik motor. Jadi kesalahannya nggak suka lihat gayanya itu, bukan karena kesalahannya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, memang ini jenderal bukan kaleng-kaleng Pak. Oke, masih ada lagi teman-teman? Pak Pulung? Masih, ya silakan Pak Beni ya. Ya Pak Beni. Ya. Barangkali menambahkan apa yang disampaikan kawan-kawan tadi. Saya melihat yang pertama Pak Kapolda Sulteng, Pak, saya Beni Utama dari Golkar. Sebenarnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini sering barangkali yang terjadi, tapi tidak banyak yang melaporkan. Jadi barangkali ke depan kejadian ini kita harapkan tentu tidak terulang banyak, Pak. Jadi peran-peran kepolisian untuk pencegahan ya, untuk kekerasan rumah tangga ini juga perlu kita tingkatkan ke depan. Karena kalau tidak salah ini termasuk delik aduan ini ya Pak ya, kekerasan rumah tangga ini. Jadi terselubung, kasusnya itu terselubung Pak. Jadi banyak sebenarnya kasusnya itu sebenarnya. Jadi peran-peran pencegahan mungkin ke depan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahanan yang meninggal Bayu ini di dalam sel kepolisian ini memang sangat memprihatinkan. Kepolisian ini kan sebenarnya pengayom Pak. Kalau sudah di kantor polisi itu biasanya orang merasa aman Pak. Ini kenyataan meninggal tahanan di situ. Saya melihat ancaman pasal agak teknis barangkali Pak. Saya lihat diterapkan pasal 351 itu penganiayaan yang ancamannya hanya 7 tahun kalau saya tidak salah itu Pak. Barangkali perlu kita lihat pasal-pasal pemberatan lain. Mungkin di 338-nya Pak, karena cara dia menganiaya itu kan bisa kita melihat bahwa itu akan menimbulkan kematian. Ini barangkali supaya berdampak jera kepada anggota-anggota yang lain untuk melakukan penganiayaan yang serupa. Kemudian saya sependapat dengan Pak Riwanto tadi, memang petugas penjaga tahanan ini psikologisnya juga berat itu Pak. Ini juga perlu sentuhan-sentuhan dari pimpinan ya Kapolres, ya Pak Kapolda dan seterusnya barangkali. Saya melihat ada tayangan, ada polisi di mana itu Pak. Dia suka belikan nasi goreng untuk tahanan, dia lihat itu menarik sekali. Ada di media sosial saya lihat. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Kemudian juga dari proses, ini khusus untuk Pak Kapolda Sulteng, begitu cepat memang proses ini, mulai dari pelaporan polisi sampai penetapan tersangka. Kita menduga, memperkirakan ini ada pesan-pesan sponsor kalau bahasa kitanya. Ada pesan sponsor kemungkinan supaya ini prosesnya cepat sekali. Dan biasanya untuk kasus-kasus KDRT ini biasanya suka diselesaikan di luar pengadilan. Tidak sampai ke kepolisian pelaporannya. Tapi ini begitu cepat, deras sekali. Ya, sampai menetapkan tersangka ini. Feeling kita atau perasaan saya,
Saya kebetulan Pak dulu juga pernah jaksa Pak, tapi tidak terlalu lama Pak. Kemudian saya ke eksekutif ya Pak Sari. Saya melihat ini ada pesan sponsor, ada titipan. Ini harus diusut tuntas, malahan terjadi sampai pemukulan itu. Ini feeling saja. Ini perlu kita dalami lagi barangkali. Kita ingin terus terang citra polisi dalam hal ini betul-betul terjaga hendaknya ke depan. Bayangkan seorang tahanan, orang yang harusnya aman di sebuah lembaga, institusi, ternyata dia tidak aman. Ini kan tantangan yang luar biasa, Pak. Kemudian masalah BBM, Pak Kapolda NTT. Ini sebenarnya, saya kan orang daerah juga, Pak. Saya dari daerah juga. Terjadi hampir di seluruh pelosok kita. Ini memprihatinkan sebenarnya. Mudah-mudahan melalui kejadian yang kita alami ini kan hanya pintu menurut saya untuk membuka. Hampir seluruh provinsi, hampir seluruh kabupaten kota, kasus-kasus yang BBM subsidi ini menjadi masalah. Ya, menjadi masalah, Pak. Jadi mungkin ini melalui pimpinan, barangkali ini juga perlu kita perkuat ini nanti, bagaimana pihak kepolisian bisa mencegah BBM ilegal ini di daerah hukum kita masing-masing. Tidak hanya NTT, Pak, saya tahu betul ini, Pak. Kebetulan saya pernah kepala daerah, Pak, pernah diminta rekomendasi, Pak, ya seolah ini untuk ini. Disuruh kepala daerah memberikan rekomendasi. Padahal penggunaannya tidak sesuai yang seperti itu. Jadi ini barangkali masalah BBM ini tentu penanganannya harus nasional barangkali, Pak, nasional. Ada ketegasan bersama kita, sikap kita, persamaan pandang kita, sikap kita. Kemudian khusus mengenai Pak Rudi Soik ini, saya tidak tahu nih dari Pak Manghiyut Sinaga, beliau rupanya pernah jaksa di NTT dulu katanya. Dia cerita, Pak Rudi ini juga main BBM kecil-kecilan dulu katanya pimpinan. Iya Pak Sinaga ya. Tapi cari makan, segera cari makan katanya. Bukan cari kaya, kata Pak Sinaga. Tapi apapunlah itu, menghukum itu tentu harus sesuai, Pak. Kalau kecil kesalahannya tentu tidak harus. Itu kan hukuman sudah terberat untuk seorang polisi barangkali, PTDH itu. Barangkali saya termasuk kamilah dari fraksi Golkar juga mohon ini dipertimbangkan ya, dengan mekanisme yang ada barangkali. Barangkali itu saja. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi rekan-rekan? Kalau cukup, kita tayangkan draft kesimpulan. Oh, ini dulu tanggapan dikit ya, Bapak-bapak ya. Jadi gini, Pak Kapolda, ini kita tidak dalam rangka debat kusir atau beracara kayak di persidangan, nggak apa-apa. Kalau saya lihat semangatnya teman-teman ini sama semua, tidak ada yang ingin mendiskreditkan institusi Polri, tidak juga mendiskreditkan Bapak Kapolda ya, dan permasalahan ini. Tapi kita mencari kebijaksanaan ya, terkait penegakan hukum. Ya, kurang lebih begitu, mungkin ditanggapi masing-masing 5 menit ya, Pak Kapolda NTT, Pak Kapolda Sulteng. Ya, silakan. NTT dulu, Pak. Terima kasih kembali Pak Ketua Komisi 3 yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab. Saya kira dari semua atensi dan perhatian dari para senior kami, para anggota Komisi 3 terhadap proses yang dilakukan untuk kasus ataupun kode etik dari Ibda Rudi Soik itu banyak menjadi harapan-harapan kepada kami. Yang pertama, saya menjawab secara umum aja Pak, saya nggak menjawab semua 14 penanya ini. Yang umum saja Pak. Ya, yang pertama untuk Ibda Rudi Soik, ada satu anak kecil bilang kepada gurunya, Pak Guru, ini anak ayam yang di tangan saya ini hidup atau mati? Nanti kalau gurunya bilang
mati, maka dibuka begini hidup ternyata. Tapi kalau gurunya bilang itu hidup, dimatikan sama dia. Nah, saya akan bacakan kepada Ibda Rudi Soik. Saya tidak tahu Anda siapa, bertugas apa. Saya selaku Kapolda Anda, yang saya tahu adalah Anda melakukan hal-hal yang salah. Hal-hal yang baik saya belum tahu. Tapi dalam hal ini yang masuk ke meja saya, bahwa Anda melakukan sesuatu hal yang dipersalahkan oleh Propam. Kemudian lanjut kepada sidang kode etik, karena menurut PP nomor 1, PP nomor 2 tahun 2003, kalau lebih dari minimal 3 pelanggaran disiplin bisa di sidang kode etik untuk PTDH. Dan ini sudah sampai di meja saya, Anda sudah dijatuhkan hukuman untuk PTDH, dan sekarang tergantung kepada saya untuk memilih hakim-hakim yang akan memutuskan sidang banding. Memilih sidang banding, komisinya akan saya pilih siapa yang kira-kira tepat. Dan setelah itu mereka punya waktu lagi 30 hari untuk mempelajari memori banding Anda. Dari semua pelajaran yang diberikan ataupun informasi yang diberikan kepada saya, bahwa sebanyak persoalan yang dituduhkan kepada Anda, satu pun belum pernah ada dilakukan tindakan hukum kepada Anda. Belum pernah melakukan penerimaan terhadap tindakan hukum. Silakan, seperti yang saya katakan tadi itu, kalau Anda mau lanjut atau tidak di anggota kepolisian ini, itu tergantung kepada Anda. Ya, saya sampaikan kepada nanti hakim sidang, silakan pertimbangkan dengan baik. Itu satu. Yang kedua, ada apa Pak Beni? Pak, mohon berkenan interupsi. Interupsi terkait yang disampaikan. Terkait yang disampaikan. Ya, silakan. Maaf Pak ya. Saya punya usulan, kalau berkenan, jangan ada penjelasan, jangan ada kontra narasi lagi, kontra argumentasi lagi. Supaya saya rasa tadi tugas kita ini yang kita minta beliau memberikan penjelasan, kita bisa mengerti. Ya, kemudian dari pihak Rudi Soik juga tadi sudah begitu. Jadi supaya nanti jangan ada bantah membantah. Yang penting bagi kita sudah paham, lalu kita proses sesuai dengan aturan saja. Itu selesai Pak Ketua. Oh, ya, baik. Mungkin maksudnya closing statement saja Pak. Closing statement secara umum saja ini Pak. Kami menyampaikan konsistensi. Jadi kami akan menyidangkan ulang dengan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terhadap isu BBM sama isu TPPO, itu bagi saya selaku Kapolda, silakan Ibda Rudi Soik atau siapa saja yang ada di ruangan ini menyampaikan kepada kami kalau ada isu tentang pemain TPPO, pemain BBM, silakan datang ke saya atau saya akan datangi siapa orangnya, akan kita selesaikan. Karena sekarang ini memang saya sedang membentuk juga gugus tugas bersama-sama dengan PJ Gubernur untuk bisa kami berkontribusi menyelesaikan kasus yang besar ini, khususnya TPPO. Dan ini bukan kasus yang seperti yang kita akan terjadi sekarang, karena ini sudah terjadi sebelum Republik Indonesia ini ada. Orang NTT sudah ada di Malaysia semenjak tahun 1937. Indonesia belum ada. Jadi kami menyelesaikan ini mulai dari akar rumput. Jangan sampai nanti justru sebaliknya yang kami temukan adalah data yang sebaliknya gitu. Jangan sampai kaget gitu. Jadi ini siapa saja yang mempunyai informasi ataupun cerita-cerita ataupun bahan-bahan baik itu pemain TPPO maupun pemain BBM, saya akan datang untuk menjemput bola, kita selesaikan. Dan saya akan bertekad, karena memang saya ditugaskan Kapolri di NTT, salah satu tugasnya adalah untuk TPPO dan BBM itu. Oke, cukup ya Pak Kapolda NTT. Selanjutnya Pak Kapolda Sulteng. Mohon izin ini sekaligus sebagai closing statement. Yang pertama, kami
mengucapkan atau menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan, atas kesempatan untuk dapat menyampaikan klarifikasi, sekaligus menerima masukan, sumbang saran, pengayaan cakrawala berpikir kami di dalam melaksanakan tugas. Kami yakin dan percaya ini semua akan bermanfaat dan oleh karenanya akan kami pedomani dengan baik dalam pelaksanaan tugas kami sehari-hari. Kemudian yang kedua, terkait dengan tuntutan tindak lanjut dari penanganan perkara yang kami lakukan, sebagaimana kami sudah sampaikan bahwa kami tetap akan menanganinya secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel, serta tuntas sesuai moto pelaksanaan tugas kami di Polda Sulteng. Bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja cerdas, tuntas, dan berkualitas dalam rangka mendukung Polri yang presisi. Dan yang terakhir, kami pun senantiasa mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, turut secara bersama-sama turut mengawasi agar apa yang kami lakukan bisa on the track, bisa terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat, dan mudah-mudahan kita bisa segera menuntaskannya, memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan di tengah masyarakat dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan minta tolong pimpinan izin. Dari sudut sini pimpinan, kami dari pengacara Rudi Soe pimpinan, kami diminta waktu. Kalau Ya, diperkenankan kami juga bicara sedikit. Saya pikir Pak sudah tadi disampaikan oleh Mbak Rahayu Saraswati ya. Nanti mungkin bisa tertulis Pak. Kita sudah mau ke kesimpulan. Ya, saya pikir cukup Pak ya. Ya. Jadi minta tolong dipersiapkan kesimpulannya. Jadi rekan-rekan semua, kesimpulan ini kita kita ingin mencari solusi tanpa tendensi mendiskreditkan institusi atau orang ya. Pak, lima-limanya saja ditampilkan. Langsung 5 dulu. Langsung dipoto. Ya, bisa dibaca ya. Bisa dipoto. Nggak kebaca. Ya, Mbak Sari minta tolong dibacakan yang nomor pertama. Judulnya apa judulnya nih? Judulnya? Judulnya diangkat dulu judulnya. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada hari Senin 28 Oktober 2024. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudi Soik dan meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Teman-teman gimana? Apakah bisa disepakati? Pak Kapolda? Ya, setuju ya Pak ya? 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan BBM ilegal tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Bisa sepakati? 3. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah dan jajarannya untuk segera melakukan penyidikan terhadap peninggalnya tahanan atas nama Bayu Adityawan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab, serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teman-teman mungkin ini bahasanya
kan Agak, sepertinya belum ya, padahal sudah gitu loh. Ini nomor 3. Untuk terus melakukan mungkin ya, bukan Betul. untuk segera, karena kan sudah dilaksanakan oleh Pak Bahkan Kapolda. hampir tuntas, Pak. Ya. Sudah hampir Untuk selesai. terus Iya, bahkan udah hampir selesai. Siap. Gitu, ya. Jadi tadi Untuk menyelesaikan asumsinya belum, sekarang untuk menuntaskan itu aja. Izin pimpinan. Yes, Pak Pak Suding. Suding. Bahasa yang pas nih Pak Suding nih, paling paham nih. Ya, pada prinsipnya setuju. Saya meminta tambah satu diksi aja ya, secara keseluruhan, transparan, profesional dan bertanggung jawab. Secara menyeluruh. Coba, Sekretariat. Komisi 3 meminta kepada Kapolda Sulawesi Tengah dan jajarannya untuk menuntaskan penyidikan terhadap meninggalnya tahanan atas nama Bayu Adityawan secara menyeluruh. Karena kan ada dugaan-dugaan juga di luar dari yang tersangka sekarang. Ya. Secara menyeluruh, transparan, profesional, dan bertanggung jawab, serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Setuju? Betul. Oke. Oke. Sudah begitu? Sudah sepakati? Coba baca lagi ulang. Baca ulang Mbak Sari. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah dan jajarannya untuk menuntaskan penyidikan terhadap meninggalnya tahanan atas nama Bayu Adityawan secara menyeluruh, transparan, profesional, dan bertanggung jawab, serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setuju? Ya, lanjut. Keempat, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah. Keempat ya. Keempat lah. Ya. Gimana Pak Manghihut ini? Iya. Komisi 4, itu kan salah. 4, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolresta Palu beserta jajarannya sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari dan segera menindaklanjuti laporan keluarga almarhum Bayu Adityawan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Polresta Palu atas penetapan tersangka atas nama almarhum Bayu Adityawan. Bisa disepakati? Izin Ketua. Ya. Saya kira bukan lagi pelanggaran ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa ini sudah penetapan tersangka, berarti ini pidana. Saya ngomong aja, Pak Rano. Izin Pak, Dugaan tindak pidana. Oh bukan. Ini mungkin yang dianggap adalah terkait dugaan pelanggaran penyidik saat proses awal, bukan yang melakukan pemukulan. Jadi yang melakukan proses penyidikan awal terhadap perkara menetapkan tersangka ini, nah ini dianggap mereka melaporkan ini di Polrestanya, penyidik Polres Pak Suding. Jadi bukan yang sudah ditetapkan tersangka tadi yang memukul itu ya, bukan. Justru ini perkara terkait. Ya, oke, bisa sepakati? Kelima, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Nusa Tenggara Timur agar memaksimalkan fungsi pengawasan secara ketat terhadap seluruh anggota Polri di jajaran Polda masing-masing dengan mengedepankan prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan bertanggung jawab. Oke. Apa? Coba Pak. Secara, kalau ketat itu kayaknya gimana gitu ya. Apa kali itu? Melekat. Oke, bisa disepakati? Ya, terima kasih rekan-rekan. Dengan telah selesainya kesimpulan tadi dibacakan, maka selesai sudah rangkaian rapat dengar pendapat umum kita hari ini. Kami sampaikan terima kasih kembali kepada rekan-rekan sudah hadir. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Baik, Nusa Tenggara Parlemen, Komisi 3 DPR RI